Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Rabu 18 Agustus 2021 dalam Pekan Biasa yang ke-20. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16a. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga kita sekalian dalam keadaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini menggambarkan hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Di mana diceritakan bahwa ada beberapa kelompok pekerja yang dipekerjakan oleh sang tuan empunya kebun anggur tersebut. Kelompok yang pertama mereka yang bekerja secara penuh dari pagi, dan kelompok yang berikutnya ialah orang-orang yang hanya bekerja 1 jam, yakni mereka yang bekerja sejak pukul 5 sore. Akan tetapi ada hal yang menarik yang akan kita renungkan kali ini, di mana para pekerja yang telah bekerja berat mulai dari pagi, dan juga para pekerja yang diceritakan tadi mulai bekerja dari pukul 5 sore, ternyata sama-sama menerima upah sebesar 1 dinar. Tentu secara manusiawi kita mengatakan hal ini tidak adil dong. Nah, mari kita refleksikan bersama
apa yang sekiranya menjadi pesan Injil pada hari ini untuk kita. Melihat perlakuan sang tuan, para pekerja yang telah bekerja sejak pagi tidak terima dan menjadi bersungut-sungut. Sebab tentu secara manusiawi, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita mengatakan bahwa sikap sang tuan ini sangat tidak bijak karena telah berlaku tidak adil. Masa iya para pekerja yang telah dengan susah payah bekerja sejak pagi sampai pada sore hari, upahnya disamakan dengan mereka yang hanya bekerja selama 1 jam, mulai dari pukul 5 sore. Melihat hal itu, sang tuan pun berkata kepada para pekerja yang bersungut-sungut tadi, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, di sini poin yang menarik para sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Bahwasannya ada alasan yang kuat bahwa sang tuan berlaku adil. Karena apa? Ya, mereka telah sepakat untuk besaran upahan yang akan diterima oleh para pekerja ini. Para pekerja yang bekerja sejak mulai dari pagi sampai sore hari, ternyata mereka sepakat untuk menerima upahan sebesar 1 dinar sehari. Dan ini dikabulkan oleh sang tuan. Sang tuan membayar upah mereka secara penuh, yakni 1 dinar sehari. Nah, tentu tidak ada alasan lagi untuk mengatakan sang tuan ini berlaku tidak adil. Perkara para pekerja yang mulai sejak sore hari itu tentu menjadi kebijaksanaan sang tuan untuk memberikan mereka upah seturut apa yang sang tuan kehendaki. Ternyata sang tuan juga memberi mereka upah sebesar 1 dinar sehari. Dan ini keputusan bulat dari sang tuan. Dan tentu saja, ya seperti yang dikatakan oleh sang tuan dalam Injil tadi, bahwasannya dia bebas menggunakan hak miliknya selagi itu tidak merugikan orang lain. Nah, sang tuan berlaku tetap adil kepada para pekerjanya sesuai dengan perjanjian mereka. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, terkadang dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pun juga pasti pernah merasakan perasaan diperlakukan tidak adil, baik dalam hal apapun itu. Bahkan tidak jarang kita bersifat seperti para pekerja yang telah bekerja dari pagi buta tadi, dikala hidup kita dihadapkan pada aneka persoalan dan ujian. Kerap dengan mudah kita menyalahkan Tuhan Allah telah berlaku tidak adil. Ataupun saat kita melihat kesuksesan sesama, terkadang muncul perasaan iri hati yang entah dilandasi atas dasar apa. Menarik bahwa Injil pada hari ini ditutup dengan kalimat yang sangat meneguhkan, sekaligus sebuah peringatan. Bahwasannya, demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Sabda Tuhan ini tentu tidak boleh kita tafsirkan secara mentah. Kita akan menjadi yang terakhir apabila hidup kita tidak pernah kita landasi pada rasa syukur atas setiap hal yang boleh kita terima dan kita alami, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ada kalimat bijak yang sangat menginspirasi dan meneguhkan, yakni saat kita berada di titik tertinggi kehidupan kita, mendongaklah ke atas supaya kita bisa melihat bahwa masih ada yang lebih tinggi posisinya dari hidup kita, sehingga kita pun tidak menjadi pribadi yang angkuh dan bermegah diri. Sebaliknya, saat kita berada di titik terendah kehidupan kita, menunduklah ke bawah hingga kita bisa melihat bahwa ternyata juga masih banyak orang-orang yang posisi kehidupannya jauh berada di bawah kita.
kita pun akan senantiasa mampu menjadi pribadi yang tahu bersyukur atas setiap apa yang boleh kita terima dan kita alami dalam kehidupan kita setiap harinya. Maka dari itu, mari kita rawat hati kita setiap hari, laksana kita membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah kita, agar hati kita tetap bersih dari noda dan prasangka buruk, sehingga kita dapat menjalani kehidupan setiap hari secara lepas bebas dan menikmati setiap langkah pesiaran ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini dapat menjadi inspirasi, bahan refleksi kita bersama dalam menjalani pesiaran hidup sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.